Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang chapter 6 yaitu Developing Mobile GUIs. Teknik pengembangan user interface. Yang pertama, MVC adalah pola desain berorientasi objek yang memisahkan urusan antara komponen model, view, dan controller. Model adalah komponen utama MVC yang secara langsung mengolah data logik dan batasan aplikasi. View merangkum keluaran apapun melalui user interface ke pengguna. Controller memproses input dari pengguna ke dalam sistem. Kedua, PIC adalah pola desain berorientasi objek yang memisahkan masalah sistem dengan memecahnya menjadi agen yang digabungkan. Masing-masing bertanggung jawab untuk satu tugas. Komponen-komponen PIC. Abstraksi adalah komponen yang mengabstraksi fungsionalitas inti dan data yang digunakan oleh agen. Kontrol komponen yang mengontrol interaksi antara abstraksi dan lapisan presentasi. Sedangkan presentasi adalah komponen yang menyediakan akses ke agen. Berikut teknik berbasis transformasi untuk aplikasi seluler. Dua teknik yang melengkapi PIC dan MVC adalah transcoding atau menerjemahkan dan transforming atau mengubah. Gambar di samping menunjukkan bahwa konten diproduksi oleh suatu sistem menggunakan PIC, ditranskodekan dan diubah ke bentuk konten lain untuk diakses oleh beberapa antarmuka pengguna. Gambar berikut menunjukkan bagaimana konten XML pada umumnya dapat diproduksi oleh lapisan presentasi dan diubah menggunakan XSL ke bahasa markup terakhir yang akan digunakan oleh perangkat. PICTG, singkatan dari Transformation of Generic Presentation Abstraction Contour, sebagai pola desain tingkat tinggi untuk membuat antarmuka pengguna ke aplikasi seluler. Maksud dari PIC 3 adalah untuk menggabungkan agen PIC dan teknik transformasi untuk menyusun produksi berbagai jenis antarmuka pengguna ke aplikasi umum untuk berbagai jenis perangkat. Yang kedua, motivasi PIC 3 adalah modifikasi dari PIC yang menggunakan hierarki PIC seperti pohon, inversi kontrol, dan konsep spesialisasi antarmuka pengguna umum ke berbagai antarmuka pengguna khusus. Penggunaan yang diketahui, kerangka kerja penerbitan komersial dan produk transcoding termasuk penerbit transcoding IBM, IBM VXML, Portless, dan proyek sumber terbuka seperti Cocoon Apache. Pola terkait, seperti yang telah kami sebutkan, ini adalah varian dari pola PIC. Berbagai pola tingkat rendah lainnya seperti pola pengunjung dan pola buatan dapat digunakan dalam implementasi internal komponen individu dari agen tertentu. Berikut domain bisnis. Pengembangan aplikasi itu membutuhkan lebih dari satu rendensi yang sama antara muka pengguna atau beberapa jenis antara muka pengguna termasuk dalam domain bisnis. Masukan masalah. Salah satu masalah yang perlu dipertimbangkan saat menerapkan pola ini adalah bahwa ini adalah pola desain tingkat tinggi. Implementasi internal dari pola desain ini bisa sangat bervariasi, seperti yang kami sebutkan dalam kasus PAC, karena sifat PACTG yang digabungkan secara longgar, agent dan atau komponen dapat dijalankan dalam proses yang terpisah. Yang berikut manfaat. Ada dua manfaat. Yang pertama, pemisahan masalah antara implementasi internal aplikasi bisnis dan implementasi antar muka pengguna. Yang kedua, pemisahan perhatian antara perangkat dan interaksi khusus antar muka pengguna dengan sistem dan metode umum yang berbeda yang dengannya pengguna dapat memengaruhi keadaan dan perilaku sistem. Yang berikut adalah kewajiban. Kewajiban pertama dan terbesar dari PACTAG adalah kemungkinan penurunan kinerja karena lapisan tambahan abstraksi. Tentu saja ini tergantung pada implementasinya. Ini karena lebih banyak jumlah objek yang dibuat dan dikelola jika implementasi berorientasi objek. Yang berikut adalah contoh dari implementasi PACTG. Ada dua tipe. Dan yang berikut adalah tipe ketiga. Dan gambar yang di sebelah kanan adalah model dari PAC Amadeus. PAC Amadeus diperkenalkan oleh Koutas pada tahun 2002. PAC Amadeus sangat mirip dengan PACTG, tetapi menyala secara berbeda. Komponen fungsi PAC Amadeus ditunjukkan pada gambar 60 atau yang tadi sudah saya jelaskan. Yang menarik lagi ada komponen yang fisik. Graphic User Interface Specialization on the Mobile Device. Ini merupakan gambaran dari arsitektur TN Client
yang sering digunakan untuk pengembangan aplikasi seluler. Tetapi, thin client bukan solusi yang tepat untuk pengembangan aplikasi seluler karena ada banyak jenis klien yang berbeda sehingga membutuhkan terlalu banyak browser untuk mengimplementasikannya. Jadi selain itu kita dapat menggunakan implementasi dari pola PageDigi atau Transformation of Generic Presentation Abstraction Control, sehingga dapat lebih terabstraksi, terkontrol, dan terpresentasi secara generik pada server dan dapat membuat transformasi serta final presentation untuk klien. Selain itu kita juga dapat menggunakan Xform yang sudah melakukan pemisahan user interface model, specialization model, interaction model dengan user interface, dan juga data contoh untuk mengisi sebuah contoh dari dokumen Xform. Berikutnya ada distribusi terkait spesialisasi graphic user interface yang terbagi atas dua. Pertama, distribution of specialization by task. Pada bagian ini tergantung pada sumber daya dalam perangkat, jenis informasi untuk kebutuhan yang akan ditampilkan, dan variabel aplikasi dependen lain. Yang kedua ada distribution of generic interface, transformation, and specialized interface. Bagian ini merupakan cara alternatif untuk mendistribusikan reduksi user interface dengan satu proses, mengubah interface tersebut dengan proses yang lain, dan menyajikan final user interface untuk interaksi user pada sistem lain. Selanjutnya kita akan melihat tinjauan lebih dalam terkait platform untuk mobile graphic user interface. Pada gambar yang akan ditampilkan merupakan WAP stack. WAP sendiri adalah Wireless Application Protocol yang merupakan standar yang digunakan dalam pengembangan aplikasi seluler. Dalam WAP stack ini terdapat yang pertama WAE atau Wireless Application Environment, yang kedua WSP atau Wireless Session Protocol, yang ketiga WTP atau Wireless Transaction Protocol, yang keempat WTLS atau Wireless Transport Layer Security, dan yang kelima adalah WDP atau Wireless Datagram Protocol. Kemudian WAP itu berkembang, awalnya menjadi WAP 1.x. Pada protokol ini terdapat 7 bagian, di mana 4 bagian pertama sama dengan sebelumnya, yaitu WDP, WTLS, WTP, dan juga WSP. Sedangkan tambahan 3 lainnya lagi adalah WML atau Wireless Markup Language, yang kedua WML Script atau Wireless Markup Language Scripting, dan yang ketiga adalah WTAI atau Wireless Telephone Application Interface. Selanjutnya, terkait WML script yang merupakan bahasa skripsi klien yang mirip dengan JavaScript, terdapat dua fungsi WML script, yaitu yang pertama standard function dan yang kedua custom function. Standard function adalah spesifikasi yang telah ditentukan oleh WTP, sedangkan custom function adalah fungsi yang dibuat oleh pengembang. Setelah WAP 1.x kemudian berkembang dengan lahir WAP 2.x. WAP 2.x merupakan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk mengembangkan aplikasi nirkabel. WAP 2.x menggunakan WML yang diganti dengan XHTML dan MMS. XHTML sendiri akan mengubah fungsionalitas dan sintaks HTML sehingga menjadi aplikasi XML. Salah satu fitur penting XHTML adalah modularisasinya yang dipecah menjadi 17 modul berbeda. Berikut merupakan 17 modul XHTML. Yang pertama modul text yang mendefinisikan tag yang menyusun teks dalam XHTML. Yang kedua modul hypertext. Modul ini memiliki satu elemen tag A yang diwarisi dari HTML. Yang ketiga modul daftar. Modul ini mendefinisikan elemen-elemen tag yang memungkinkan pengguna berbagai jenis konstruksi daftar. Yang keempat modul teks dua arah. Modul ini bertujuan untuk menentukan arah di mana teks harus ditampilkan. Yang kelima modul peta gambar sisi klien. Modul ini dirancang untuk menentukan peta gambar. Yang keenam ada modul edit. Modul ini menyediakan dua elemen, yaitu tag ins dan tag del, yang memungkinkan untuk menampilkan modifikasi pada dokumen. Yang ketujuh ada modul tautan. Modul ini hanya mendefinisikan satu elemen, yaitu tag link yang digunakan untuk menentukan tautan ke dokumen eksternal. Yang kedelapan modul meta information. Modul ini hanya mendefinisikan satu elemen, yaitu tag meta, yang seperti elemen tag link hanya dapat digunakan di dalam header dokumen. Yang kesembilan modul objek. Modul ini menyediakan mekanisme untuk memasukkan objek eksternal seperti ActiveX atau Applet Java. Yang ke-10 ada modul presentasi. Pada XHTML versi 2.0, modul ini hanya memiliki 3 tag. Yang ke-11 ada modul scripting. Melalui modul ini ditentukan apakah sebuah konten XHTML memiliki atau tidak memiliki beberapa script yang akan dijalankan oleh browser XHTML. Yang ke-12 ada modul peta gambar sisi server. Yang ke-13 modul style sheet. Modul ini memiliki satu tag style yang memungkinkan kita menentukan style sheet internal. Elemen ini harus digunakan dalam konten header. Yang ke-14 ada modul tabel, yang berfungsi untuk menyediakan tag yang menentukan properti tabel dalam dokumen XHTML. Yang ke-15 modul sasaran, yang merupakan target dari tautan, jangkar, atau formulir target ini dapat bersumber dari eksternal. Yang ke-16 modul struktur, yang memungkinkan kita menentukan header di mana dokumen XHTML dimulai dan di mana ini berakhir, jenis XHTML yang disertakan, dan judul untuk dokumen XHTML. Yang ke-17 yaitu modul form module. Modul ini terdiri atas dua, yaitu basic form module dan form module.
XHTML memiliki keunggulan besar lain dibanding HTML, yaitu karena XHTML merupakan pengaplikasian dari XML sehingga terbentuk dengan baik. Maka dari itu, XHTML dapat ditranskode dan ditransmisi tanpa adanya kehilangan informasi yang memanfaatkan teknologi seperti XSL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai XHTML Mobile Profile. XHTML Basic memiliki ciri-ciri modul scripting tidak didukung, modul formulir dasar didukung, mendukung modul tabel dasar, dan tidak mendukung modul frame dan client-side style sheet. MMS dipecah menjadi header dan body. Body pun dipecah menjadi 4 bagian, yaitu presentation, gambar, teks, dan audio. Mobile SVG memiliki 2 jenis, yang pertama SVGT dan SVGB. SVGT itu untuk perangkat yang terbatas sumber dayanya, dan SVGB itu untuk perangkat yang lebih kuat lagi sumber dayanya. Dalam membuat Palm GUI dapat dengan cara client-side application, membuat client-side application dengan Palm SDK atau J9IBM, dan membuat Palm Query Application dengan bahasa HTML. Dalam membuat Symbian GUI, butuh 4 komponen. Yang pertama view, yaitu antarmukanya. Application UI itu adalah kejadiannya, dan application cell itu adalah lingkup dari aplikasinya, dan dokumen adalah komponen yang harus ada dalam sebuah aplikasi. Dalam mobile GUI, Microsoft Platform mirip dengan pembuatan yang lainnya, namun pada netnya dia memiliki kemampuan yang lebih terhadap layanan. Untuk user interface markup image dipecah menjadi 4 tugas. Yang pertama adalah header, interface, pierce, dan presentation. Baik, saya akan menjelaskan dari UIS, generik, hingga antarmuka pengguna grafis khusus. Alat yang telah dilihat memungkinkan untuk membangun aplikasi di perangkat seluler yang render antarmuka pengguna atau bangun dokumen berbasis bahasa makro yang dirender oleh brosur di perangkat seluler. Atau perangkat seluler mungkin memiliki aplikasi yang menggunakan bahasa makro seperti XFrom dan menghasilkan antarmuka pengguna. Selanjutnya, pemodelan GUI dengan UML. Sejak awal, UML sebagian besar digunakan dalam pemodelan proses bisnis, model domain yang mewakili logika bisnis, dan tipe model objek lainnya internal untuk operasi sistem. Meskipun kasus penggunaan banyak digunakan untuk tentukan persyaratan pengguna, Markup-Layer adalah alat pilihan untuk sebagian besar proyek. Ini karena sebagian besar proyek pengembangan perangkat lunak bertujuan untuk membangun aplikasi untuk jenis antarmuka pengguna tertentu sebagian besar dari GUI. Selanjutnya, menggunakan diagram aktivitas UML untuk pembangunan pengembangan GUI. Yaitu yang pertama, arsitektur model kebijaksanaan. Nah, di sini terdapat 6. Dalam arsitektur model kebijaksanaan, ia merekomendasikan model-model implementasi sebagai berikut. Yang pertama, role model pengguna. Yang kedua, model domain dan diagram khusus pengguna. Yang ketiga, model analisis dan model interaksi. Yang keempat, model desain dan model dialog. Yang kelima, model presentasi. Yang keenam, model implementasi. Selanjutnya, ekstensi UML dan kebijaksanaan. 3 penuh UML, yang pertama Jacobson, Buch, dan Ramberg-Books pada tahun 1999. Istirahat masalah pemodelan ke dalam perilaku pemodelan, informasi, dan antarmuka, atau di mana istilah antarmuka bukan tentang antarmuka kelas, tetapi tentang antarmuka ke sistem sampai penghalang manusia ke mesin. Kebijaksanaan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, simbol yang digunakan untuk kardinalitas daripada OCL di atas kebijaksanaan diagram UML untuk memberikan penyempurnaan yang cukup pada hubungan antara tugas sehingga bahwa tidak perlu membuat asumsi pada mengenai logika presentasi. Ini adalah simbol-simbol yang tertera pada tabel, bisa dilihat pada layar. Masih dalam tabel. Ini adalah tabel yang kedua. Bisa dilihat.
Perlu dicatat bahwa melihat dan merasa bukan sesuatu yang kita bisa atau berniat untuk memodelkan penggunaan metode Nunes atau alat berbasis UML lainnya. Dalam memanfaatkan karya-karya dari Lieberman dan Nunes, pada dasarnya adalah untuk membantu mengembangkan diagram UML untuk GUI sehingga bisa mendapatkan pegangan antarmuka pengguna, interaksi pengguna dengan antarmuka pengguna, dan berbagai aspek lain dari interaksi manusia ke komputer seluler mengenai aplikasi seluler tanpa terikat dengan platform tertentu atau implementasi. Sekian dari saya, terima kasih. Optimisasi mobile GUI. Yang pertama, buat seluruh tim berpikir dengan desain aplikasi. Pengembangan aplikasi harus dimulai dari ide yang jelas. Seluruh tim desainer, developing, dukungan pelanggan, riset, dan UX itu harus dimasukkan ke dalam proses pengembangan desain aplikasi ini. Siapapun yang memimpin proyek ini perlu membawa konsep asli kepada anggota kelompok lainnya dan kemudian membiarkan mereka berdiskusi dan mengerjakan konsep tersebut. Yang kedua adalah desain seragam saat membuat aplikasi. Setelah kita memiliki desain seluruh aplikasi, kita harus mempertahankan hingga akhir supaya pengguna tidak bingung dengan warna dan tipologi di setiap pergantian layar aplikasi. Yang ketiga adalah hierarki visual content. Tata letak ikon dan teks harus berbentuk utuh tanpa memasukkan spasi kosong di dalamnya dan mengintegrasikan berbagai elemen yang membentuk desain aplikasi. Yang keempat adalah pilihan warna untuk aplikasi. Biasanya 3 saja cukup, dan ini pemilihan warna maksimal 3 ini juga untuk menghindari saturasi visual bagi pengguna. Yang kelima adalah penghapusan fungsi yang tidak perlu. Biasanya 80% pengguna menggunakan 20% dari total aplikasi. Untuk memperkirakan fitur-fitur ini harus dilakukan survei sehingga bisa membuang fitur-fitur yang tidak digunakan oleh pengguna. Yang keenam adalah desain tombol saat membuat aplikasi. Tombol harus memiliki komponen numerik yang menghindari keraguan dan menggambarkan navigasi. Itu juga akan bermanfaat bagi pengalaman pengguna. Yang ketujuh adalah konservasi kebiasaan pengguna. Biasanya kita tersebut menyentuh dengan tombol dengan jari jempol atau yang lainnya, itu harus dilihat sehingga kita bisa memfasilitasi penanganannya. Yang ke-8 adalah pemberitahuan kesalahan dalam navigasi. Pengalaman pengguna yang ideal membutuhkan persepsi yang baik tentang fungsi dan desain aplikasi. Jika terjadi kesalahan, ini harus diberitahukan dengan jelas apa kesalahannya sehingga pengguna tidak membuang waktu dengan menebak-nebak apa yang terjadi. Yang berikut adalah finding the path of the least resistant for a web application. Kebanyakan aplikasi web diakses melalui data penggenggam. Kebanyakan ponsel memiliki setidaknya satu metode pemasukan data. Dalam hal ini kita anggap saja papan tombol seluler standar dengan pemetaan standar ke alfabet Inggris. Ada juga beberapa tombol standar yang untuk jawabannya atau tidak, atau pengguliran, kemudian beberapa perhatian serangkaian untuk tindakan masukan. Yang berikut adalah application of direct combination to mobile GUIs. Teknologi komersial seperti IBM Portless telah mencoba untuk mengatasi masalah ini, tetapi solusi yang ada sederhana dan tidak sensitif terhadap konteks. Pada dasarnya hampir semua solusi memungkinkan sistem untuk membangun GUI yang kompleks berdasarkan komponen yang lebih kecil. Ya, tentu hanya berkaitan dengan konteks spesial dari komponen tersebut untuk memberikan konteks tambahan.